Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ibu-ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lanjutkan pengajian hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini hadis tentang dasar-dasar Islam, ya. Sekarang masuk ke hadis yang nomor 21. Ya, yaitu hadis tentang istiqomah. Ya, istiqomah di dalam keimanan. Baik, kita bacakan wa an Abi Amrin atau Abu Amr, ya, Abi Amr, dari bapaknya Amr. Wa qila Abi Amrota, dan dikatakan pula bapaknya Amr, Sufyan ibn Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu, yaitu Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Dia ini orang Taif, ya. Orang Taif itu dekat salah satu kota, kalau di kita palutungannya Mekah. Ya, jadi Taif itu palutungannya Mekah. Di sana itu dingin, banyak sawah, ya. Dan itu perkampungan. Perkampungan. Ada di Saudi itu ada dua kota yang sejuk. Pertama Taif, yang kedua Ahsa. Kalau Ahsa itu kota. Ahsa itu kota. Tapi kalau Taif perkampungan. Nah, di Taif ini ada sahabat dikuburkan di Masjid Taif itu, ya, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, kalau dari sisi kotanya, Taif itu tidak lebih ramai daripada Ahsa. Nah, Taif ini dingin, Bu. Banyak sawah, banyak kebun, ya, jeruk ada di sana, perkebunan jeruk, ya, anggur ada di sana. Taif. Dia berkata, qultu, aku pernah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qulli fil islami qawlan, katakan kepadaku satu perkataan dalam Islam. La as'alu anhu ahadan ghairak. Aku tidak akan bertanya tentangnya kepada seorang pun selainmu. Jadi nanyanya yang simple, nanyanya yang ringkas, yang kira-kira bisa dipraktekkan. Ini pelajaran bagi kita semua, ibu-ibu semuanya, bahwasanya kita bertanya tentang agama itu yang bisa kita praktekkan, yang kita butuhkan. Ya, misalnya ibu bertanyanya tentang masalah demonstrasi, nggak perlu bertanya itu, ya, karena ibu mah tara demo. Apa manfaatnya apa coba, ya kan? Jadi kalau bertanya itu kira-kira bisa dipraktekkan, ya, jadi manfaat ilmunya. Misalnya ibu tanya lagi ke Ustadz tentang bagaimana cara menurunkan harga-harga makanan pokok, moal ngartieun Ustadz nage nya, soalnya yang berhak menurunkan harga-harga itu adalah pemerintah. Tidak ada manfaatnya, ya.
Walaupun Ustadz yang ngomong terus berjam-jam masalah bagaimana cara menurunkan harga-harga pokok, mual turun harga. Betul nggak? Nah, jadi kalau bertanya itu kepada yang ahli. Kemudian yang kedua, yang bermanfaat. Nah, kira-kira kita bisa mempraktekannya ya Bu ya. Nah, hanya ke siapa saja. Kalau tanya masalah masakan, ya ke orang yang ahli masak, ke chef ya. Nah, jangan nanya ke masakan ke kiai. Kiai mau ngertiin biasa nage lauk peda, sambal, jengkol. Ya. Ditanya masalah masakan mau ngertiin. Ya, ya. Ini contohnya ini. Sahabat Sufyan bin Abdullah As-Saqafi ini radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah hanya cukup satu perkara yang dia bisa praktekkan dan tidak perlu nanya lagi ke yang lain. Qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku satu perkataan yang aku tidak akan bertanya kepada seorangmu selainmu, kepada selainmu, seorang pun kepada selainmu. Lalu apa kata Nabi? Qala qul amantu billahi tsummas taqim. Katakan olehmu, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah engkau. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Ya, bapak ibu ada bapaknya ya ada ya. Ya, bapak ibu semuanya. Bapaknya satu saja. Ya. Jadi hadis ini menerangkan pelajaran yang sangat berharga. Pertama tentang iman. Apa itu iman? Iman itu adalah ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Apa yang tertancap di dalam hati dan dibuktikan, dibenarkan dengan perbuatan. Ya, itu namanya iman. Jadi iman tidak hanya diucapkan. Tadi Nabi mengatakan kul amantu billah. Betul, diucapkan. Ya, bahkan dianjurkan kita membaca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula atau wa rasula dalam riwayat yang lain. Bah, itu tapi tidak hanya diucapkan. Iman itu harus tertancap di dalam hati, diikrarkan oleh lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Karena kalau hanya ucapan lisan tidak dibenarkan oleh hati, tidak tercancap dalam hati, maka itu kemunafikan namanya. Namanya munafik. Kalau hanya tertancap dalam hati dan diucapkan oleh lisan, tapi tidak dibenarkan dengan perbuatan, itu namanya orang yang ngehayal. Ya, imannya pengen sempurna tapi tidak melakukan perkara-perkara yang bisa menyempurnakan iman. Itu naqisul iman. Walaupun masih ada dasar-dasar iman. Kemudian pelajaran berikutnya hadis ini menjelaskan tentang istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah apa? Istiqomah itu nama masjid. Masjid Istiqomah. Ya. Masjid nama sekolah. SD Istiqomah. Apa itu istiqomah? Apa istiqomah? Istiqomah itu kalau bahasa nama ajeng. Nah, eta istiqomah teh ajeng. Ya, ajeng kokoh. Nah, istiqomah. Istiqomah itu ilzumut ta'ah. Ya, istiqomah itu adalah konsisten dengan ketaatan. Itu namanya istiqomah. Istiqomah itu al-isobatu fi jami'il aqwali wal af'al. Benar, ya, bersikap lurus dalam semua perkataan dan perbuatan. Apakah orang istiqomah itu akan
berbuat salah, pasti namanya manusia. Orang bertakwa itu tidak berbuat salah, pasti salah karena manusia. Hanya mereka segera kembali kepada Allah. Apa bu keutamaan istiqomah? Di surat Fussilat itu disebutkan, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi istiqomah ini orang-orang yang istiqomah yang mengucapkan Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqomah di atas keimanannya, dibuktikan istiqomah keimanannya dengan perbuatannya. Maka nanti menjelang wafat itu akan turun para malaikat kepada mereka, ya. Salah satunya nanti menjelang meninggal dunia. Selain nanti orang yang istiqomah itu akan selalu dibimbing oleh Allah. Kalau salah segera hatinya diberikan petunjuk untuk beristighfar, bertaubat kepada Allah. Itu kalau salah. Namanya manusia, ya Bu ya, pasti berbuat salah. Jadi kalau ada orang yang misalnya teman kita tadinya taat terus berbuat salah, jangan dicela, harus sadar namanya manusia. Ya, kita ini Bu diberikan petunjuk masih bisa sholat, masih bisa mengingat Allah, itu bukan main. Bukan main, ya. Itu karunia Allah yang sangat besar. Dan karunia Allah yang lebih besar dari itu adalah apa? Petunjuk taufik dari Allah kepada orang yang berbuat salah untuk mengucapkan istighfar. Itu lebih besar. Karena ada orang yang dia taat pada Allah tapi apa? Sombong. Ya, merasa dirinya paling benar. Merasa dirinya paling suci. Itu tidak lebih baik. Itu dijauhkan dari Allah malah hatinya. Tapi orang yang lebih besar diberikan karunia oleh Allah adalah apa? Orang berbuat salah, lalu Allah ketuk hatinya untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Syukurannya Bu ya. Jadi orang yang istiqomah ini nanti menjelang wafatnya didatangi para malaikat, lalu dikabarkan, ya jangan engkau takut apa yang engkau akan hadapi setelah kematian. Dan jangan engkau bersedih dengan apa yang akan engkau tinggalkan. Baik itu keluarga, harta, anak-anak ya Bu ya. Kenapa? Pasti Allah jaga. Orang soleh pasti Allah jaga. Ibu suka baca surat Al-Kahfi kan. Bagaimana kisah itu. Kisah dua anak yatim itu ya. Wa ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil madinati. Wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Ada tembok dua anak yatim yang roboh dibangun oleh Khidir alaihissalam. Musa protes, alaihissalam protes ya. Tapi lalu Khidir menjelaskan, maksud dari dibangun tembok ini milik dua anak ini, tembok milik dua anak yatim. Ya, milik dua anak yatim di dalam kota ini. Kemudian apa? Kemudian di bawah tembok itu ada harta simpanan yang ditinggalkan bapaknya. Apa kata Allah menceritakan ini? Wa kana abuhuma sholihah. Dulu bapaknya itu, bapak dua anak yatim ini adalah orang soleh. Sudah meninggal dunia. Dijaga anak-anaknya, dijaga. Dijaga hartanya, dijaga oleh Allah. Maka kalau kita istiqomah itu bukannya untuk kita sebenarnya. Dulu ada orang soleh, namanya siapa? Nah, orang soleh itu Sa'id Ibnul Musayyab, kalau tidak salah saya ya. Itu Sa'id Ibnul Musayyab. Beliau memperbanyak sholat itu apa? Kata beliau, aku memperbanyak sholat agar kalian wahai anak-anakku menjadi keturunan yang ya. Jadi efek kita ini istiqomah, dampaknya bukan untuk kita saja, tapi nanti Allah jaga keluarga kita. Jadi istiqomah ya Bu ya. Tidak usah takut apa yang akan ditinggalkan dari dunia ini. Lagian takutnya ngapain ya? Kita mau meninggalkan dunia ini, kenapa kita sedih? Kan lucu ya. Kita lahir dan menangis, yang di orang-orang di sekitar kita tertawa gembira.
Betul Bu? Padahal kita lahir dalam keadaan menangis. Kita mati, orang di sekitar kita menangis. Mungkin kita matinya harus dalam keadaan bahagia, ya. Tapi kan orang di sekitar kita menangis. Itu manusia, Bu. Kadang manusia itu tidak bisa memahami, kita saja tidak bisa memahami orang lain. Ya. Orang lain maksudnya A, kita pahaminya maksudnya B. Padahal kan beda. Seperti tadi, baik kita lahir ke dunia menangis, yang lain kan anggapnya ini berita gembira. Padahal secara filosofinya begini, kita lahir ke dunia menangis, kenapa? Bakal menghadapi keruwetan dunia. Nah, makanya nanti kalau meninggal dunia, kita harus berusaha supaya kita meninggal dunia dalam keadaan senang gembira, husnul khotimah. Walaupun orang lain menangis, tapi kita senang bergembira. Kuncinya satu, istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhawfu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tapi bukan hanya itu. Allah akan berikan kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan bagi orang-orang yang istiqomah, ya. Ibu-ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu istiqomah kita yang pertama, ya, ini istiqomah itu menunjukkan apa? Istiqomah kita yang pertama, istiqomah apa dulu, Bu? Istiqomah hati terlebih dahulu, mentauhidkan Allah. Tidak boleh memalingkan tujuan kita dalam beribadah kepada selain Allah. Kita harus ikhlas dalam melaksanakan semua peribadahan, amal soleh kita. Istiqomah hati dulu, ya. Baru yang kedua, istiqomah lisan. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, la yastaqimul abdu hatta yastaqima qalbuhu. Tidak akan istiqomah seorang hamba sampai hatinya itu istiqomah. Istiqomah hatinya tadi sudah saya jelaskan, ya. Istiqomah hatinya di atas tauhid, di atas keikhlasan, di atas ketawakalan kepada Allah, semua tentang ibadah hati. Jangan sampai terisi hati kita ini kalau sudah masuk pun, ya, sesuatu kotoran-kotoran hati segera dibersihkan. Ada kebencian sama orang lain, buat apa lagi? Orang benci sama orang lain itu jangankan surga akhirat, surga dunia saja tidak dapat dia. Apa surga dunia? Ketentraman hati, ketenangan jiwa, nggak dapat. Orang yang dengki sama orang lain, hasad sama orang lain, jangankan surga akhirat, surga dunia saja tidak dapat. Ya, sibuk selalu orang bagaimana caranya, bahkan mengajak orang lain yang tidak tahu apa-apa untuk membenci orang yang kita benci. Pasti begitu. Diajak kawanan-kawanannya, orang lain yang nggak tahu apa-apa diprovokasi. Ya, si anu tuh gini. Akhirnya ikut benci. Ketika ditanya orang itu, kenapa kamu benci? Enggak tahu, saya mau kata ibu anu. Kan? Berjamaah. Itu tabiat manusia, Bu. Melakukan kebaikan pun tidak akan mau sendiri. Melakukan keburukan pun tidak akan mau sendiri. Pasti ngajak orang lain. Tinggal kita maunya yang mana nih? Mau berjamaah dalam kebaikan, mau berjamaah dalam keburukan, yang mana maunya? So, ibu kesel sama seseorang, nggak mungkin kesel itu ini sendiri. Ibu benci sama seseorang, pasti ngajak orang lain. Bener gak? Ngajak besti-bestinya. Bener? Ya, di masjid pisan ngomong kena teh. Nah, itu namanya gibah syariah. Ya, menggibah tapi di masjid, gibah syariah cenanya. Kan nama ayat syar'i ka segala disyar'ikeun nya, segala disyariatkeun. Jadi hati-hati, Bu, ya, istiqomahkan hati kita. Hati-hati dengan hati, ya, karena hati itu dalam bahasa Arab namanya qalbun. Kenapa qalbun? Karena la yathbutu ala syai'. Hati itu tidak pernah tetap di atas sesuatu. Itaqallubiha, karena sering bolak-balik.
Makanya minta kepada Allah supaya diistiqomahkan hati. Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, istiqomahkanlah hatiku di atas agamamu. Minta kepada Allah. Lalu kata Nabi apa? Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan tidak akan istiqomah hatinya sampai istiqomah lisannya. Kenapa, Bu? Lisan ini mu'abbirul qalb wa mufassiruhu. Lisan ini adalah pengungkap hati dan penafsir hati. Kalau lisan kita tidak bisa kita kunci, kita tahan, itu menunjukkan busuknya hati. Kalau lisan kita yang keluar dari lidah kita, dari lisan kita ini, semua keburukan-keburukan itu menunjukkan sakitnya hati. Belum lagi anggota badan. Kenapa Nabi mengatakan dua perkara ini dulu? Yang paling banyak menggelincirkan seorang hamba itu adalah dua perkara ini. Kebusukan hati dan keburukan lisan. Maka nanti perilakunya pun akan mengikuti ini. Hati-hati, ya. Karena lisan pengungkap hati yang menjelaskan apa yang dalam hati, maka kalau lisan kita tidak istiqomah, ya setidaknya kalau lisan kita bisa ditahan dari hal-hal yang buruk, kemudian selalu berusahakan mengucapkan perkara-perkara yang baik sebagai bentuk keimanan yang sempurna kepada Allah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Setidaknya, Bu, diamnya kita dari keburukan sedang menutup kebusukan hati kita. Setidaknya. Mungkin hati kita buruk, busuk, ya kan, kotor, tapi kita bisa menahan lisan kita. Kita bisa menahan kebusukan hati kita. Itu satu tanda bahwa nanti Allah akan memperbaiki hati kita. Jadi jangan sibukkan lisan kita ini dengan membicarakan hal-hal yang tidak penting. Wa minan nasi man yashrilah wal hadits liyudilla an sabilillah. Apalagi kalau lisan kita ini sibuk dengan hal-hal yang sia-sia untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Hati-hati ya. Ada yang mau ngaji, ulah ngaji. Kata mau Ustadz nak gitu, eta geus ngalarang beges dosa. Nyebut pisan Ustadz nak gitu. Ya. Da urang mah teresep ke Ustadz eta teh antos, Bu, ibu teresep mah cicing. Ya, udah mah ibu punya kebencian, nyebut pisan dosanya ditambah. Nanti tuh kata bestinya, urang geda. Ya, benar eta abdi tidak teresep, mansok diajak ke Bu Haida baik. Tuh, akhirnya apa? Manjang kan? Manjang. Karena apa? Bu, setan itu nggak bakalan ngegoda kuat-kuat sama orang seperti itu. Udah biarin aja, kata setan itu, biarin aja, dia mau udah biasa kayak gitu. Ya kan? Ngapain capek-capek ngegodanya? Jaga ini, Bu, ya. Jaga, apalagi sekarang nih, waduh, ya. Musim-musim yang lebih banyak, nggak di daratan, nggak di lautan, nggak di dunia nyata, nggak di dunia maya. Bahkan dunia maya juga jadi objek pembicaraan, ya, seperti itu. Jadi sekarang mau begitu, Bu, ya. Hati-hati. Kata Nabi, istiqomah hati dulu, terus istiqomah lisan. Jaga dua ini. Maka nanti, kenapa nanti kita akan bisa istiqomah, kita melakukan ketaatan kepada Allah anggota badan kita, kalau dua perkara ini kita istiqomah. Ini yang akan menghancurkan kita, Bu, ya. Apa salah satunya? Walaupun kita rajin ibadahnya, Bu, kalau ininya buruk, kalau hatinya busuk, sampai tidak kepada Allah, terhapus, Bu. Terhapus, ya. Ini sering saya sampaikan. Makanya Nabi wanti-wanti ini dulu. Ini dulu, ya. Wanti-wanti. Yang rugi siapa?
kita sendiri. Ya, kita bisnis dengan manusia, kita rugi, sakit hati tidak, Bu? Sakit hati bukan main, apalagi dikhianati, apalagi sudah diberikan apa ya, semacam gambaran-gambaran dapat profit yang besar. Ya, dengan orang lain kita kan bisnis, misalnya jadi investor, kerjasama, dengan gambaran profit yang besar, pas tidak dapat, gagal bisnisnya, kecewa enggak, Bu? Kecewa enggak? Kecewa. Betapa kecewa, lebih kecewanya kita sedang berbisnis dengan Allah, rajin ibadah, seolah Allah dijanjikan pahala, tapi pas datang hari kiamat, kita ini termasuk orang-orang yang rugi tidak? Naudzubillah. Bu ya, sok kembali kepada diri kita sendiri. Baru setelah istiqomah lisan dan istiqomah hati, baru setelah itu istiqomah anggota badan. Bu ya, istiqomah anggota badan akan lebih mudah istiqomah lagi. Kemudian berikutnya, istiqomah itu adalah al-istiqomatu akbaru karomah. Karomah Allah yang paling besar kepada seorang hamba itu adalah istiqomah. Bukan doanya mustajab saja, bukan. Bisa jadi orang itu tidak, doanya itu biasa-biasa saja. Kadang langsung dikabulkan Allah, kadang banyaknya enggak. Tapi yang paling penting dia istiqomah berdoa. Betul gak? Kalau berdoa terus mah, potensi dikabulkan Allahnya besar. Kalau tidak di dunia, ya di akhirat. Kalau tidak diberikan apa yang kita minta, ya dihindarkan dari apa yang kita tidak sukai oleh Allah Ta'ala. Ya, seperti itu, Bu. Yang penting mah istiqomah doanya. Jadi sebesar-besar karomah itu adalah istiqomah. Sekarang kan banyak ya cerita-cerita khurafat. Tahu, Bu, khurafat? Ini perlu saya luruskan. Khurafat itu sesuatu yang dianggap ada padahal tapi bohong, ya. Jadi seperti itu khurafat. Katanya Nabi keluar dari kuburnya mencium kaki saya. Emang siapa? Ente. Ya, Nabi keluar dari kubur mencium kaki Anda. Anda siapa? Khurafat. Ada ceritanya tuh banyak di YouTube ya, yang dianggap wali. Jadi banyak cerita-cerita yang kayak gitu. Pas saya masuk Masjid Nabawi, Nabi keluar dari kuburnya. Emang Anda siapa? Anaknya lain, menantunya lain. Terus buat apa Nabi keluar dari kubur? Udah di sorga kali Nabi mah, ya. Bener nggak? Kalau mau terus ini sedang menunjukkan seakan-akan dirinya itu lebih daripada Nabi, lebih daripada manusia yang paling mulia. Padahal apa? Padahal yang paling mulia siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Ini dia datang keluar dari kubur, nyium kakinya, seakan-akan menunjukkan Nabi itu lebih rendah daripada dirinya. Tapi tidak, pengikutnya, jamaahnya sudah terdoktrin, ya, enggak cerdas sedikit, percaya saja. Ya, dianggap wali ini. Ya, ibu-ibu juga wali kelas, wali murid, ya, Bu, ya. Benar, Bu? Ya. Wali itu bukan seperti itu. Kata Imam Syafi'i apa? Timbangannya Al-Quran dan Sunnah. Idza ra'aitumur rajula yatiru fil hawa wa yamshi 'alal ma' fala tusaddiquhu hatta ta'ridu halahu 'alal kitabi was sunnah. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Jika engkau kalian melihat orang terbang di udara, jalan di atas air, jangan engkau percaya dia sampai engkau timbang keadaannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Ayo doi abdi mas sholat Jumat nabade di Mekah. Ya, masuk ke kamar, di Mekah kakarege jam 7 erek sholat naon, Pak. Ya. Tapi percaya wae eta pengikutna teh. Apalagi nih banyak sekarang caleg-caleg, ya.
Datang ke gitu, datang ke orang pintar, Bu Aida mah enggak Bu Aida mah ya, enggak. Misalnya nih ada yang nyaleg, datang ke orang pintar, minta Bapak Ryogi suara sabaraha Pak? 4.000. Oh, tos tenang. 4.000. Maharna 20 juta. Caleg yang lain datang, partai yang sama, dapil yang sama. Bapak abdi teh hoyong iya gaduh niatan saya dan niatan nama saya. Ya, awal lagi niatannya saya niat saya berjuang di pemerintahan. Aitos aya mah peluang kanggo korupsi banyak korupsi baik da saya nya tah seperti itu. Saya mau ngomong ke siapa aja ya Bu ya. Ya, ada Bu Ida. Jadi nggak apa-apa. Saya mau Bu ngomong ke siapa aja, depan pejabat, depan apa, ngomong gitu ya ngomong aja nasihatin. Mau diterima enggak terserah. Kenapa apa? Saya mah prinsipnya prinsip para nabi, in uridu illal islah wa ma taufiqi illa billah. Yang aku inginkan adalah perbaikan, tapi petunjuk itu adalah milik Allah. Ya. Ma as'alukum min ajrin in ajriya 'ala Allah. Ini si para nabi, aku tidak minta upah kepada kalian. Upahku hanya dari sisi Allah. Makanya kalau prinsip ini kita semua tanamkan, insya Allah istiqomah. Kembali tadi sampai mana Bu? Caleg ya Bu ya. Datang ke dukun, partai yang sama, dukun yang sama, datang le. Abdi niatan saya Pak, pangbantu santun hoyong tebet jantan anggota legislatif. Perogi suara sabaraha 4.000 deh sami. Mohon insya Allah tiasa maharna 20 juta. Geus 40 juta eta si dukununang duit. Calegna teh aya anu S1, S2, S3 sampai profesor. Eleh kusaha? Eleh kudu kudukun. Ya Bu ya. Coba ya kan. Datang lagi caleg nomor 3, partai yang sama di dapil yang sama. Kedukun itu 20 juta deui. Eta bayangkeun Bu, emang ari sadapil teh sabaraha kursi? Kalau sadapil itu 5 kursi atau 10 kursi, satu partai ada 12 caleg. Eta we geus leuwih. Ieu nanti di Pak. Karena sudah terbentuk, terdoktrin nih orang pintar. Benar pintar nipu, pintar nggak bohong. Berarti nu pintar yang lebih pintar siapa? Dukun, ya. S1, S2, S3, profesor misalnya, ya, misalnya eleh kudu aneh ya. Aneh. Kan lagi musim sih sekarang mah ya. Mau ngadain balap motor, ngurilingkeun sirah. Oh, hujan. Lucu. Kata Nabi apa kalau hujan deras? Allahumma hawalaina wala alaina, ngadoa eta we entos ya Allah turunkan hujan ya atas kami tapi jangan di sekitar kami. Beres enggak? Beres. Enggak perlu ngundang si Rara 300 juta. Coba dipakai kasih beasiswa orang miskin 300 juta, berapa anak yang dapat? Bener enggak? Angger behu hujan. Nah, hati-hati ini Bu ya. Mohon maaf, saya sering membahas ini biar kita ini katanya kita ingin maju. Bangsa kita ingin maju, negara kita ingin maju. Pagaweana dudukun baik maju kumaha. Ya. Islam datang itu menghapuskan semua perbuatan-perbuatan seperti itu. Rasul itu melarang, mengharamkan naha anhulwanil kahin. Ya, upahnya dukun itu diharamkan. Datang ke dukun nggak diterima sholatnya 40 hari. Mana ta'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Kata Nabi SAW, barang siapa yang datang ke dukun lalu dia bertanya sesuatu kepada dukun tersebut, tidak akan diterima sholatnya 40
hari. Kumaha lamun unggal minggu datang ke dukun, ya. Sebulan sekali datang ke dukun, mbah, mbah, mbah anu beungharna dukun, ya. Hati-hati Bu ya. Apalagi kalau dukunnya ini dipoles, casingnya ustad. Jadi uskun, ustad plus dukun, ya. Dipoles, ya kan? Datang sok, nggak apa, saya doakan. Tapi syaratnya harus beli apa, beli apa, beli apa, beli apa. Mencit embe kendit, jangan embe nage hese, ya susah. Nah, walaupun dia casingnya ustad, nah itu mah tetap dukun. Ibu tahu Bu rumusnya. Saya soalnya kenapa saya berani ngomong gini ya? Pertama tugas saya agar tauhid kita terjaga. Dai harus begitu, nggak usah takut-takut. Yang kedua, saya tahu modal mereka, kitabnya saya punya, kitabnya saya punya, kitab rujukan Ustadz plus dukun. Saya tahu. Dan saya sering nantangin dukun, gak berani nantangin, keluarin ilmunya, ayo. Nggak berani. Ya, nanti Ustadz disantet gimana, nggak apa-apa. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana. Tidak akan pernah menimpa kami, menimpa kita, kecuali apa yang Allah tetapkan untuk kita. Ngapain harus takut? Benar gak? Coba disantet-santet, asupun parabola, bisa lihat Liga Eropa. Oh, itu mohon maaf saya selalu bicara begini ya, tapi dengan canda. Ini tidak lain tujuannya bukan untuk mengejek-ngejek, bukan apa, tapi untuk menjaga tauhid. Penting ini ya. Jadi istiqomah yang paling utama ya Bu ya. Istiqomah. Ya, itu sebesar-besarnya karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata ulama, al-istiqamatu dalilun ala qabulil amal. Istiqomah itu adalah petunjuk diterimanya amal, tanda diterimanya amal. Tadi dalilnya sudah saya sampaikan. Apa namanya tanda diterimanya amal? Orangnya mati didatangin para malaikat. Ya, lalu dikabarkan surga. Itu tanda diterimanya amal. Ya Bu ya. Yang ketiga, yang berikutnya al-istiqamatu ibtiadun anil ma'asi. Istiqomah itu akan menjauhkan dari perbuatan dosa dan maksiat. Ya, istiqomah. Insya Allah. Dan yang paling penting adalah apa? Istiqomah itu adalah ajarannya para nabi dan para rasul. Terutama Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita istiqomah, berarti kita sedang meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memiliki salah satu sifat dari sifat-sifat para nabi dan para rasul. Ya Bu ya, itu saja bisa saya sampaikan. Masih ada waktu 15 menit sampai 17 menit. Ya, saya buka dulu tanya jawab, barangkali ada yang mau ditanyakan dipersilakan. Kalau tidak ada saya teruskan. Silakan. Iya. Iya, itu harus belajar, ya. Harus belajar memilih kata-kata. Jadi ketika Nabi mengatakan kulil haq walau kana murran, tujuannya kan baik. Ya, itu dari hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, katakan kebenaran walaupun pahit. Itu mengatakan kebenaran, bukan dengan kata-kata yang tidak benar. Yang kita katakan kebenaran, yang benar. Tapi kata-katanya juga harus benar. Jadi dibiasakan. Insya Allah kalau dibiasakan kita berbicara baik, ya, mengajak orang lain misalnya pada kebaikan, cari momen yang tepat, nggak dengan sikap-sikap yang buruk, maka
itu insya Allah akan jadi terbiasa. Bahkan kata Nabi, laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badi. Seorang mukmin itu bukan orang tukang mencela, bukan orang tukang melaknat, bukan orang yang tukang berkata-kata keji, jorok, dan bukan orang yang kasar. Bukan orang kasar. Jadi betapa indahnya kalau kebaikan kita sampaikan dengan cara yang baik. Betapa indahnya kalau kebenaran kita sampaikan dengan cara yang benar. Bukan dengan mencela orangnya. Sok ibu tahu orang berbuat salah. Yang ibu inginkan tuh kesalahannya berhenti atau benci sama orangnya. Ini hati-hati nih. Hati-hati. Kebanyakannya kita benci itu sama orangnya. Apalagi orang tuh punya masalah sama kita. Wah sudah. Tambah we. Tuh cek uing ge. Ya. Tuh kata saya juga. Bener kan si Anu? Tuh. Itu sudah bukan nasihat. Ya. Yang kita inginkan kan kesalahannya yang hilang. Doakan. Karena Allah yang bolak-balikan hati manusia. Nasihati dengan cara yang baik. Karena bukan benci orangnya, benci maksiatnya, benci kesalahannya. Maka kita inginkan kesalahan itu hilang. Mohon maaf, saya sering dapati terbalik malah. Bagaimana kesalahannya akan hilang yang dicaci maki orangnya. Alih-alih berbenah diri, malah tambah berbuat tidak baik karena tambah kesel. Apalagi di muka umum. Ya, di muka umum. Punten misalnya sekarang pemerintah ada kebijakan salah. Kritik kebijakannya tidak apa-apa, tapi dengan objektif. Jangan mencaci maki pemimpinnya. Bukan tambah benar nanti malah tambah tidak baik, ya. Kritik kebijakannya, jangan caci maki pemimpinnya. Ini bahaya. Coba kalau kita nanti jadi pemimpin, ada yang kayak gitu seneng nggak? Pedah we canjara di pemimpin. enggak gitu, enggak kata siapa. Ya, udah jadi penguasa mah potensi dolimnya itu lebih besar. Karena apa? Karena punya kekuasaan. Maka baik-baik menasihati pemimpin pun baik, ya. Saya juga suka menasihati pemimpin, para pejabat suka, tapi nggak suka diekspos. Ya, nasihati dengan baik. Sering saya nasihati mereka, tapi nggak suka diekspos. Buat apa? Oh, tujuan kita agar mereka ini baik, bener gak? Nah, ini malah pribadinya diserang. Bukan baik. Nanti malah tambah tidak baik. Jadi biasakan. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya. Ajak orang lain ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan nasihat yang baik. Wallahu a'lam. Ada lagi silakan. Iya, apa? Iya, itu toksik ya. Kalau dia kalau toksik itu penyakit itu dijauhin atau tidak, Bu? Jauhin. Itu orang yang ngomongnya nyakitin, mungkin maksudnya baik, tapi cara yang salah. Tinggal nasihati. Tinggal sampaikan, saya tahu maksud kamu baik, tapi tolong dengan cara yang baik, ya. Tinggal kita jangan masukin kata-kata itu ke kepala kita. Ibu tahu kapal, Bu? Sehebat apapun badai di lautan, tenggelam nggak kapal? Enggak, selama tidak ada air yang masuk ke kapal tersebut dan dibiarkan bertambah banyak di kapal tersebut. Demikian pikiran kita. Kalau pikiran kita ini, perkataan orang-orang lain, orang di sekitar kita, dimasukkan ke pikiran kita terus saja, kita akan jatuh dan tenggelam. Ingat itu baik-baik, Bu. Tapi kalau perkataan orang lain yang toksik itu dibiarkan di luar, sehebat apapun tidak akan pernah menjatuhkan kita, tidak akan pernah menenggelamkan kita. Kita akan sampai tujuan. Ya, Bu ya? Ya. Jadi kalau ada orang lain ngomong, udah biarin aja, ngapain dimasukin ke dalam pikiran kita, apalagi hati kita. Kan itu toksik, penyakit, ya.
sudah biarkan saja. Ya, jangan sampai masuk ke rumah kita nih, nanti kita tenggelam. Ya, ada lagi silakan Bu. Iya, tapi kalau misalnya ada di tengah kunjung rumahnya itu bukan untuk konsultasi, ini mah cuma untuk silaturahmi biasa aja kan, ada apa misalnya kita masih makanan kemudian itu gimana? nggak apa-apa Bu, berbuat baik mah. Bahkan jadikan cara bagaimana kita perbuatan baik kita untuk dia mengajak dia kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Karena kadang ada orang bertobat itu bukan dengan ceramah Bu, dengan perbuatan baik. Ya, saya nggak usah cerita jauh-jauh. Cerita kemarin yang pas mau Lebaran, ada teman di kampungnya, ada warganya itu sakit, masuk rumah sakit, ngurus BPJS nggak bisa. Itu orang tuh nggak suka sholat Bu, nggak suka sholat, dan dia tidak suka sama teman saya, karena teman saya kan dia RW, jadi diangkat jadi RW sama masyarakat, tapi dia suka dakwah, ngajak orang ke masjid, ngajarin ngaji segala rupa ya, selain dia punya pekerjaan sendiri. Nah orang ini nggak suka, pas sakit dibantu ngurus kontak saya, ini BPJS-nya gimana, nggak, bukan waktunya ngurus BPJS ya, kecuali kalau belum masuk ngurus BPJS baru bisa. Akhirnya kita bantu, dibayarin rumah sakitnya sama kita, dibayarin. Itu Bu, orang yang tadinya benci datang nangis, sekarang jadi ahli masjid ya Bu ya. Makanya kalau kita berbuat baik, kalau orang ini tidak baik, niatkan kita berbuat baik agar dia mendapatkan petunjuk dari Allah. Nggak perlu dengan kata-kata. Dan kita membantu orang lain itu, berbuat baik pada orang lain harus ikhlas, harus tulus. Semuanya harus karena Allah. Seperti itu. Ya Bu, jadi gunakan yang baik-baik untuk cara jalan yang baik seperti itu. Ada lagi silakan. Ya, mangga. Pak, boleh. Hak ibu. Iya, ibu mau menolak tamu yang datang, hak ibu. Tapi kalau tamu itu sudah di rumah, wajib memuliakannya. 1 hari, ya. 3 hari, mohon maaf, wajibnya 3 hari. Setelah itu sedekah. Setelah 3 hari. Kalau ibu misalnya ada yang memberi tamu ke ibu lalu ibu tolak, hak ibu, silakan. Tidak apa-apa. Ya. Oh, depan rumah, hak ibu, tidak apa-apa. Iya, hak ibu. Tapi jangan kalau ibu sudah mengucapkan waalaikumsalam, membuka pintu, muliakan dia. Walaupun mungkin ibu kurang serak karena momennya tidak tepat. Nah kadang tamu juga nggak tahu waktu ya. Ya nggak tahu waktu, tamu juga datang malam-malam, habis isya, misal jam 9. Saya sering kayak gitu. Dulu saya sering kayak gitu. Sebelum subuh sudah mau udah depan rumah. Kita kan ada urusan pribadi ya, sendiri-sendiri kita. Ada urusan itu. Tapi ya nggak bisa ditolak sih kalau tamunya ya. Nah, itu hak ibu, tapi cuman kalau ibu sudah buka pintu, ibu sudah mengucapkan waalaikumsalam, hormati. Walaupun hanya sekedarnya. Ya, walaupun hanya sekedarnya. Menghormati tamu. Kata Nabi SAW apa? Ya, man kana yu'minu billahi ya wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Allahu a'lam. Ada lagi silakan. Apa? Bagusnya sekarang kan ada alat komunikasi ya. Kalau dalam Al-Qur'an kan disebutkan etikanya 3 waktu itu. Waktu membuka pakaian, ya, ba'da isya, habis zuhur,
sama sebelum subuh. Nah, ini tidak boleh bertamu waktunya, ya. Bahkan kalau bisa habis subuh pun jangan bertamu kalau bisa. Nah, jadi sekarang kan ada komunikasi nih. Ya sudah, kasih tahu dulu saya mau berkunjung. Biar dia juga siap-siap. Barangkali lagi di luar kota, barangkali lagi apa. Ya kan memberatkan juga. Wallahu a'lam. Ada lagi silakan. Iya, istiqomah dalam kebaikan rumusnya sadidu wa qaribu kata Nabi. Ya, pertama kalau kita bisa lurus, ya lurus terus. Ya, kalau tidak namanya manusia setidaknya mendekati. Itu disebut istiqomah. Jadi ibu berusaha saja semaksimal mungkin untuk istiqomah. Maka ibu sudah dianggap istiqomah, insya Allah. Ada lagi? Cukup? Kalau cukup kita tutup. Dokter Odi atau Dokter Farid? Oh, tadi pagi itu dengar. Cuman dapat berita lagi dokter siapa? Syarifudin meninggal dunia. Ya, iya. Meninggal? Iya. Tadi Bapak siapa? Yul? Yul Hel? You Healthy. Iya, ya kita tutup. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu untuk Pak Dokter Odi. Ya, dirawat di mana Bu? Saya belum tanya istrinya. Di Wijaya. Kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shfi marada Dr. Odi Raudi. Allahumma shfi marada Dr. Odi Raudi. Allahumma shfi marada Dr. Odi Raudi. Shifaan ajilan. Innaka anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Washfi marada Bapak Yuheldi. Washfi marada Bapak Yuheldi. Innaka anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabbana as'alil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.